pagi, sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 371-TPK-2020-PN Makassar atas nama terdakwa Muhaimin SE/MM akan segera dimulai. Namun sebelumnya saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang wajib duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Dan bagi yang membawa, harap dititipkan di petugas pengadilan. 4. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 5. Siapapun di sidang pengadilan harus bersikap sesuai dengan martabat pengadilan dan harus menaati tata tertib persidangan, dan setelah majelis hakim memberikan peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila tindakan tersebut bermaksud suatu tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Selanjutnya, berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2012 tentang penetapan proses persidangan untuk memastikan agar persidangan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan teratur, maka ruang sidang ini telah dilengkapi dengan kamera CCTV. Kemudian hasil rekaman video tersebut akan menjadi komponen berita acara persidangan. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Oh, Sorry. pulang dong berarti. Tidak jelas langsung dari jalan. Kat nanti. Ya. Cut gitu. Jangan. Jangan kayaknya deh, dipotong-potong dia. Ya kita baca dari majelis hakim. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Baik, setelah majelis memeriksa kelengkapan ruang sidang ini, maka majelis menyatakan ruang sidang ini memenuhi ketentuan pasal 230 ayat 3 KUHP, sehingga sidang dapat dilaksanakan. Dan sebelumnya majelis himbau kepada para pengunjung sidang untuk menaati segala tata tertib yang telah dibacakan oleh petugas. Dan apabila ingin mengambil gambar maupun rekaman, majelis persilakan. Namun tidak boleh menggunakan lampu pijar karena dapat mengganggu jalannya persidangan. Bisa dipahami ya? Penuntut umum sehat dan siap mengikuti persidangan. Puji Tuhan, sehat dan siap yang mulia. Penasihat hukum? Alhamdulillah, sehat dan siap yang mulia. Baik. Sebelum kita mulai persidangan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, penitra, kita mulai sidang pukul 10:03 WITA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 371-Pitsus-TPK-2020-PN Makassar atas nama terdakwa Muhaimin SE/MM pada tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di Rumah Kusuma Atmaja, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Penuntut umum sudah siap hadirkan terdakwa di persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, kami perintahkan penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa dalam keadaan bebas ke persidangan. Saudara terdakwa, silakan memasuki ruang persidangan. Lupa silakan duduk ya. Ya boleh. Silakan duduk. Saudara terdakwa siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya majelis akan periksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Muhammad SMM. Tempat tanggal lahir di Makassar, tanggal 14 Mei 1961. Benar? Benar. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat saudara? Jalan Veteran Utara, Lembang, Makassar. Agama saudara apa? Islam. Pekerjaan? Direktur Utama PT Asuransi Reksamana periode 2013 sampai akhir 2018. Terdakwa sebelumnya ditahan. Benar Yang Mulia. Sejak kapan? Sejak 11 Juni 2020. Baik, sebelumnya majelis himbau kepada saudara untuk memperhatikan jalannya persidangan ini. Segala sesuatu yang saudara lihat, dengar dan alami silakan dicatat untuk menjadi bahan persidangan, menjadi bahan pembelaan saudara. Bisa dipahami ya saudara terdakwa? Paham Yang Mulia. Baik. Karena saudara diancam dengan hukuman pidana lebih dari 15 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP, saudara wajib didampingi penasihat hukum. Benar yang di sana adalah penasihat hukum saudara? Benar Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, bawa ke depan surat kuasa khusus berita acara sumpah dan kartu advokat saudara. Penuntut umum silakan ke depan. Baik, penasihat hukum, bawa ke depan surat kuasa khusus berita acara sumpah dan kartu advokat saudara. Penuntut umum silakan ke depan. Silakan penuntut umum. Penasihat hukum atas nama saudara Siti Aisyah Esa. Saya sendiri Yang Mulia. Ya, baik, silakan duduk semuanya. Baik, setelah majelis memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum, maka majelis menyatakan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994. Sebelumnya di sini sesuai dengan SK Dirjen Badilum nomor 1939/PJU/SK-KM.02.3/10/2019, majelis hakim telah membuat board kalender yang berfungsi sebagai rencana jangka waktu persidangan dan memudahkan bagi majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum untuk menata jalannya persidangan. Selain itu juga agar persidangan kita ke depan agar dapat lebih efektif dan lebih efisien, sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Silakan ke depan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk memeriksa board kalender yang telah dibuat. Kami setuju Yang Mulia. Baik, penasihat hukum bagaimana? Setuju Yang Mulia. Saudara yakin? Karena pembacaan nota keberatan akan digabungkan dengan pembacaan surat dakwaan pada hari ini, dan pemeriksaan alat bukti dan penasihat hukum akan digabungkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kami yakin Yang Mulia karena keberatannya juga sudah kami persiapkan. Baik, kalau begitu silakan tanda tangan. Silakan duduk. Di sini majelis beritahukan juga kepada penuntut umum dan penasihat hukum bahwa court kalender ini bersifat fleksibel dan mengikuti setiap agenda sidang yang akan kita laksanakan. Agenda sidang kita pada hari ini sesuai dengan court kalender adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Sebelumnya terdakwa sudah menerima salinannya. Sudah Yang Mulia. Baik, berarti saudara sudah menggunakan waktu untuk mempelajarinya ya. Sudah Yang Mulia. Kalau begitu silakan dibacakan penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Makassar demi keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara nomor 371/Pixus/TPK/2020/KM Makassar atas nama terdakwa Muhammad SHMM dianggap telah dibacakan.
Dakwaan ke-1 dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Junto pasal 7 ayat 2, Junto pasal 15, Junto pasal 17 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan kedua, dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto pasal 6, Junto pasal 7, Junto pasal 9, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Makassar, 26 Agustus 2020 ditandatangani. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Mengerti yang mulia. Baik, penasihat hukum, nota keberataannya sudah siap? Siap, Yang Mulia. Ya, silakan dibacakan. Nota keberatan pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 37 Pitsus garing 2020 garing PM Makassar. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini Muhaimin SEMM, identitas dianggap telah dibacakan. Bagian 1 pendahuluan dianggap telah dibacakan. Bagian 2 pembahasan yuridis dianggap telah dibacakan. Penuntut umum tidak cermat dalam menentukan pasal yang digunakan pada dakwaan dianggap telah dibacakan. Kedua, surat dakwaan obscurable atau dakwaan kabur dianggap telah dibacakan. Yang dimaksud dengan jelas dianggap telah dibacakan. Ketidakjelasan dakwaan penuntut umum dianggap telah dibacakan. Akibat surat dakwaan yang obscurable dianggap telah dibacakan. Primer dianggap telah dibacakan. Subsidiar dianggap telah dibacakan. Demikianlah nota keberatan kami. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Lex mini operatur inikum nemini facet injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Siti Aisyah Rembulan SH. Baik, terhadap keberatan dari penasihat hukum ada pendapat? Ada, Yang Mulia, dan akan kami sampaikan langsung secara lisan. Baik, silakan. Sekian, Yang Mulia. Baik, setelah mendengar keberatan dari penasihat hukum dan penuntut umum atas keberatan tersebut, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk memberikan putusan. Untuk itu sidang akan kami tunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 2 September 2020. Penuntut umum hadirkan terdakwa di persidangan menyiap dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Baik, sidang lanjutan dengan nomor register perkara 371 garing Pitsus garing TPK garing 2020 PM Makassar dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa sedang siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Sehat dan sehat yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan selah oleh Majelis Hakim. Bagi penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum didengarkan baik-baik. Putusan 371 garing Pitsus garing TPK garing 2020 garing PM Makassar. Pengadilan Negeri Makassar yang mengilir bergarap tindak pidana korupsi para peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhaimin SEMM dianggap telah dibacakan, yang diwakili dianggap telah dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Siti Aisyah SH dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1 dianggap telah dibacakan. Dan kedua dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto, pasal 6 Junto, pasal 7 Junto, pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, bersama ini kami penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan memeriksa pengadilan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan terdakwa,
penasihat hukum terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Keberatan dari penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat terima, menimbang mengadili. 1. Dianggap telah dibacakan. 2. Dianggap telah dibacakan. 3. Dianggap telah dibacakan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Jumat tanggal 23 September 2020 oleh kami, Hidayat Arif SH selaku Hakim Ketua, Nurul Fajri SH dan Sri Widya Maharani sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut. Hakim Anggota Hidayat Arif SH, Hakim Anggota Nurul Fajri SH dan Sri Widya Maharani SH. Saudara terdakwa atas putusan tersebut, saudara berhak menerima ataupun menolak apabila saudara menolak. Silakan ajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Kepanitiaan Pengadilan Negeri Makassar. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Bagaimana saudara akan menghadirkan alat bukti apa saja? Kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 2 orang ahli yang mulia. Namun kami butuh waktu untuk menyiapkannya. Baik, majelis beri waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 September 2019. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan akan berregister perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Dan sebelumnya saudara mengatakan akan menghadirkan 1 orang saksi dan 2 orang ahli. Benar penuntut umum? Benar yang mulia. Baik, kalau begitu majelis perintahkan kepada saudara untuk menjaga agar para saksi dan ahlinya tidak saling bercakap-cakap, baik di dalam maupun di luar persidangan ini, untuk menjaga objektivitas dari saksi. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami yang mulia. Baik, terdakwa silakan duduk di sebelah kursi penasihat hukum dan harapkan alat buktinya. Samsudin Diraja, silakan masuk ruang sidang. Silakan duduk. Baik, saudara saksi sehat dan siap ya, untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap. Baik, sebelumnya saudara saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan. Sudah. Nama saudara? Widya Raja SP MBA. Tempat tanggal lahir saudara di Makassar pada tanggal 18 Januari 1980, benar? Benar ya mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat saudara? Jalan Heru Tasnim Baru nomor 21A Makassar. Baik, agama Islam. Kerjaan saudara apa? Direktur Utama PT Silium Hargarip Kolosseum. Baik, sebelumnya saudara saksi kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Beliau adalah rekan bisnis saya. Memiliki hubungan keluarga, saudara maupun sebenarnya dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu saksi sesuai ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan saudara wajib untuk bersumpah. Saudara bersedia? Bersedia. Baik, silakan berdiri untuk mendekat ke meja majelis. Baik, saudara saksi, ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah, Saya bersumpah. saya sebagai saksi dalam persidangan ini Saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk, saudara saksi. Baik, saudara telah disumpah. Maka dari itu apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan kali ini, saudara bisa saja dipidana dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 22 UU PTPK. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi tetap pada keterangan non BAP. Tetap yang mulia. Benar saudara pernah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019? Benar. Waktu itu saudara bertemu dengan terdakwa untuk kepentingan apa? Waktu itu saya ketemu sama Pak Muhammad untuk jual saham perusahaan saya yang ada di PT NMA yang mulia. Kenapa dijual saudara saksi? Sebenarnya saham ini sudah pernah dijual melalui penawaran umum yang mulia. Tapi memang waktu itu yang terjual hanya sekitar 9% dari target. Jadi saya minta tolong sama broker saya, namanya Ibu Naduma, untuk dicarikan investor. Nah,
dari beliaulah saya kenal sama Pak Muhaimin ini. Jadi saksi kenal dengan terdakwa dari saudara Naduma ya? Iya. Lalu saat itu saksi jual kepada terdakwa dalam kapasitas dia sebagai dirut PTHL pada waktu itu, atau terdakwa jual secara pribadi? Saham itu memang saya maksudkan dijual ke PTHL yang mulia. Berhubungan waktu itu Pak Muhaimin dirutnya, jadi saya komunikasinya sama beliau. Izin yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa ada pertemuan antara saudara dengan terdakwa untuk transaksi jual beli saham. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut mengenai cara saudara menawarkan saham itu kepada terdakwa. Bisa dijelaskan? Ya, sama aja kayak penawaran dalam dunia bisnis pada umumnya, Bu. Saya perkenalkan diri sebagai wakil dari PT XHC. Habis itu saya jelasin juga kalau perusahaan kami mau menjual saham yang kami punya di PT NMA, yang waktu itu sedang ada proyek eksplorasi sumur minyak di 3 provinsi. Lalu tawarannya diterima oleh terdakwa? Ya, awalnya beliau ragu karena kata beliau bisnis minyak itu high risk. Tapi waktu itu saya buat beliau yakin kalau bisnis ini prospeknya menjanjikan. Akhirnya beliau mau. Jadi tawaran diterima ya? Nah, terus mengenai total jumlah saham yang dibeli oleh PTL, ada berapa saudara saksi? Waktu itu deal-dealnya dengan Pak Muhaimin beli 1.190 juta. Portofolio dengan nilai 520 juta per portofolio. Jadi total transaksi waktu itu sekitar 618 miliar 800 juta. Selanjutnya, saudara saksi, saya ingin bertanya soal keterangan yang saudara berikan dalam BAP. Di sini, saudara mengatakan bahwa saudara menawarkan sejumlah uang kepada terdakwa saat transaksi jual beli saham. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut? Jadi yang kayak tadi saya bilang, Pak Muhaimin ini kan awalnya ragu beli saham saya. Akhirnya saya kasih penawaran 15% dari nilai transaksi buat beliau kalau proyek ini tembus. Ya semacam simbiosis mutualisme gitu lah, Bu. Nah setelah saya tawari, baru Pak Muhaimin mau. Sementara dari kami cukup ya, mulia. Baik, silakan bertanya penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa sempat ragu untuk membeli saham milik saudara. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut soal ini, saudara saksi? Ya itu tadi, Bu, Pak Muhaimin ini ragu karena bisnis perminyakan itu risikonya tinggi. Setelah mendengar keraguan dari terdakwa, apa tanggapan saudara? Ya saya jelaskan lagi kalau memang bisnis perminyakan itu high risk. Tapi kan saat ini pemerintah Indonesia sendiri lagi gencar untuk meningkatkan investasi di bidang perminyakan. Selain itu, tren saham milik PT NMA lagi naik grafiknya dan proyek yang lagi dijalanin sama PT NMA Tbk sudah tersertifikasi oleh Ryder Scott. Saya jelasin semua itu ke Pak Muhaimin. Jadi setelah awalnya sempat ragu, tetapi karena penjelasan saudara yang sedemikian rupa, akhirnya terdakwa setuju. Seperti itu. Iya, Bu. Selanjutnya Pak, selanjutnya saudara saksi, soal tawaran 15% yang saudara jelaskan tadi, apakah hal tersebut hanya saudara lakukan saat transaksi bersama terdakwa atau memang sudah lumrah saudara lakukan? Kalau dalam bisnis sih hal kayak gitu sering dilakukan, Bu. Kadang bentuknya uang, kadang juga barang branded. Kalau kita pengusaha sih bilangnya ucapan terima kasih gitu, Bu, karena sudah mau bekerja sama dengan kita. Berarti hal tersebut lumrah dilakukan ya? Iya. Cukup dari kami yang mulia. Masih ada tambahan menurut umum? Masih ada yang mulia? Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah uang senilai 15% dari total transaksi itu sudah saudara serahkan ke terdakwa? Sudah. Total jumlah uang itu ada berapa saudara saksi? Waktu itu saya ngasihnya dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 8.840 dolar Singapura. Jadi kalau dirupiahkan ini sekitar 90 miliar lebih. Lalu bagaimana cara saudara memberikan uang itu? Jadi saat uang pembelian saham itu sudah ditransfer oleh PTHL, besok paginya saya kontak Pak Muhaimin lagi. Kita ngomongin soal janji saya itu. Malamnya kita ketemuan di parkiran Hotel Clara buat serahin duitnya gitu. Mohon izin yang mulia, jika diperkenankan kami ingin mengajukan barang bukti BB13 kepada saudara saksi.
baik penuntut umum, saksi, penasihat hukum dan terdakwa silakan ke depan untuk memeriksa. Saksi tahu barang ini? Iya Bu, uang ini yang saya berikan ke Pak Muhaimin dan waktu itu saya bawa duitnya yang pakai tas itu. Berarti benar uang ini yang saudara serahkan? Iya Bu. Dari kami cukup ya mulia. Ya, silakan dilanjutkan penuntut umum. Yang mulia, selanjutnya kami juga mohon izin untuk memperlihatkan alat bukti S1 kepada saudara saksi. Alat bukti S1 yang CCTV ya? Benar yang mulia. Baik petugas tolong dibantu. Barang apa yang saudara bawa pada saat itu saksi? Ya, tas yang tadi tunjukin ke saya Nah, kalau itu mobil siapa yang saudara hampiri? itu mobilnya Pak Muhaimin. Oh, berarti saat itu terdakwa ada di dalam mobil. Iya, beliau nunggu dalam mobil sambil habis penting, jadi saya serahin uangnya, habis itu beliau pergi. Masih ada tambahan penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik. Terdakwa ada tanggapan terhadap keterangan saksi? Ada yang mulia. Ya silakan. Yang mulia, PT AI membeli saham itu berdasarkan keputusan dari ROPS. Pertimbangan kami waktu itu karena prospek dari proyek ini menjanjikan seperti yang saksi katakan. Jadi saat proyek ini gagal, ya saya merasa tertipu oleh saksi yang mulia. Baik, saudara saksi ada yang ingin tambahkan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kalau begitu saksi silakan duduk di belakang kursi pemeriksaan. Dan selanjutnya penuntut umum harapkan saksi selanjutnya. Ibu Chelsea Sarayan, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang saudara ahli. Saudara siap dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saudara sebelumnya pernah diperiksa di penyidikan. Pernah yang mulia. Kalau begitu, bawa ke depan KTP, CV dan surat tugas saudara. Penasihat hukum dan penuntut umum silakan ke depan. Berikut surat tugas kerja Chelsea saya yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Sebelumnya majelis periksa dulu identitas saudara ya. Nama saudara Dr. Chelsea Sarayan, CRFA. lahir di Makassar tanggal 12 April 1962 ya. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Nama saudara? Saya tinggal di Jalan Veteran Selatan, Blok B nomor 28 Makassar yang mulia. Baik, agama Hindu. Pekerjaan saudara? Auditor utama pada APN 7 BPKRI. Berarti saudara yang berwenang untuk melakukan perkiraan mengenai nominal kerugian keuangan negara ya? Benar yang mulia, jadi kami tergabung dalam satu tim audit dan saya sendiri menjadi auditor utamanya. Baik, sebelumnya sudah berapa kali saudara ahli memberikan pendapat di persidangan? Hingga hari ini kurang lebih sekitar 30-an kali yang mulia. Saudara ahli kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Berarti tidak ada hubungan keluarga, saudara ataupun sebenarnya dengan terdakwa ya? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli, sebelum memberikan pendapat di persidangan ini, saudara wajib yang bersumpahnya terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara ahli silakan berdiri dan memberikan kepada majelis. Saudara ahli, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Om Atta Paramahisa. Om Atta Paramahisa. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Om Shanti Shanti Om. Om Santi Santi. Silakan duduk. Saudara ahli, tetap pada keterangan dalam BAP? Saya tetap pada keterangan saya yang mulia. Baik, saudara ahli, coba jelaskan mengenai kapasitas saudara dalam persidangan kali ini. Yang mulia, atas permintaan dari penuntut umum, saya hadir untuk menjelaskan mengenai laporan yang telah saya buat dan serahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung saat proses penyidikan mengenai kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi penempatan investasi PTAL. Demikian. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Yang mulia,
Kami keberatan dengan hadirnya ahli ini di persidangan karena sebelumnya saudara ahli telah memberikan keterangannya di penyidikan. Kami khawatir bahwa saudara ahli telah digiring opininya sehingga keterangannya tidak objektif, Yang Mulia. Izin menanggapi, Yang Mulia. Ya, silakan. Yang Mulia, kami rasa saudara penasihat hukum ini hanya membual saja. Ahli kami ini adalah seorang auditor di BPK. Hari ini, beliau hadir untuk menjelaskan hasil laporan yang telah ia buat sesuai dengan keilmuannya. Lantas, apa yang keliru dengan hal itu? Izin menanggapi, Yang Mulia. Cukup ya. Saudara penasihat hukum, untuk menilai objektivitas dari ahli ini adalah wewenang dari majelis, dan saudara tidak perlu risau dan keterangan ahli ini telah diberikan di bawah sumpah. Bisa dipahami ya? Baik. Baik, kalau begitu silakan mengajukan pertanyaan penuntut umum. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, saudara ahli. Selamat siang. Saudara ahli, untuk pertanyaan pertama, bisa saudara jelaskan mengenai laporan kerugian keuangan negara yang saudara buat? Baik Bu, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya atas permintaan dari penyidik telah membuat laporan tersebut, dan dari hasil audit yang saya lakukan memang ada kerugian negara akibat dari nilai jual saham milik PT AL di PT NMA yang anjlok. Kami juga menemukan bahwa LASK untuk proyek ini telah direkayasa. Baik. Berapa nominal kerugian yang diderita oleh negara, saudara ahli? Ya sebentar ya Bu. Yang Mulia, untuk membantu penjelasan saya, mohon izin untuk memaparkan dirikan nominalnya menggunakan slide yang telah diserahkan kepada panitia Yang Mulia. Ya, silakan petugas, tolong dibantu ya. Sekian Yang Mulia. Selanjutnya, saudara ahli, untuk menghitung total kerugian keuangan negara, metode apa yang saudara gunakan? Metode yang kami gunakan adalah metode net loss Bu. Metode net loss itu seperti apa? Jadi net loss adalah metode untuk menghitung kerugian bersihnya. Nah, dalam perkara ini kami menghitung jumlah uang yang dikeluarkan saat pembelian saham PT NMA dikurangi dengan total pendapatan dari penjualan saham. Selisihnya tersebutlah yang menjadi nilai kerugian bersihnya. Terima kasih, saudara ahli. Cukup dari kami, Yang Mulia. Ya, silakan penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, dari tadi saudara terus menyebut soal kerugian keuangan negara. Pertanyaan saya, saudara ahli ini apakah saudara berwenang untuk menyatakan hal tersebut? Begini Bu, audit yang saya lakukan terhadap kasus ini bukan hanya terkait nominal kerugian keuangan yang diderita oleh negara, tapi juga termasuk bagaimana proyek ini berawal. Nah, untuk itu saya memeriksa LASK untuk proyek ini, dan memang data LASK itu fiktif atau telah direkayasa kelayakannya. Oleh karena adanya perbuatan yang demikian itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BPK, saya berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Tapi saudara ahli mungkin lupa kalau Undang-Undang BUMN dengan tegas mengatur bahwa modal yang ditanamkan oleh negara disebut BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu bagaimana negara bisa dikatakan merugi, saudara ahli? Begini Bu, definisi mengenai kerugian keuangan negara yang kami gunakan di BPK sesuai dengan pasal 2 huruf G Undang-Undang Keuangan Negara, yang mana jelas sekali mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam kekayaan negara, sehingga seluruh modal yang ditanamkan oleh negara pada BUMN tetap digolongkan sebagai kekayaan negara. Lalu mengenai adanya perbedaan definisi dengan yang ada dalam Undang-Undang BUMN, saya rasa itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Dan kami cukup, Yang Mulia. Baik, ada tambahan penuntut umum? Cukup dari kami, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa ada tanggapan terhadap pendapat ahli? Tidak ada Yang Mulia. Saksi ahli ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan duduk di belakang kursi pemeriksaan dan mohon untuk tidak saling berkomunikasi dengan saksi lainnya. Selanjutnya harapan ahli selanjutnya penuntut umum. Ahli pidana Ibu Alivia, silakan masuk ruang sidang. Ya, silakan duduk. Selamat siang saudara ahli. Saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, saudara sebelumnya pernah diperiksa di penyidikan? Pernah, Yang Mulia. Baik, kalau begitu bawa ke depan kartu identitas, CV dan surat tugas saudara. Berikut CV dan kartu tugas. Mohon izin Yang Mulia, Ya, silakan. kami menyarankan agar ahli ini melakukan Lanjut saya, tidak. Silakan duduk. Saudara ahli sebutkan nama saudara. Profesor Dr. Alivia SHM.
Tempat tinggal lahir saudara di Semarang tanggal 10 Mei 1964, benar ya? Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia. Alamat saudara? Saya tinggal di Jalan Masjid Raya, Sumbu Minasa Goa. Agama Islam. Kerjaan saudara apa? Dosen yang mulia. Saudara sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan. Iya, sangat sering. Ahli kenal dengan terdakwa? Tidak ya. Baik saudara ahli. Sebelum memberikan pendapat di persidangan ini, ahli wajib disumpah. Saudara bersedia? Bersedia ya. Baik saudara ahli, silakan berdiri dan memberikan ke meja majelis. Saudara ahli, ikuti atau sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan dulu. Saudara ahli, tetap pada keterangan dalam BAP? Saya tetap pada keterangan saya. Baik saudara ahli, sebelumnya saudara sudah mempelajari perkara ini. Iya yang mulia. Dan kebetulan topik mengenai tipikor pada BUMN ini adalah bahan disertasi saya. Jadi saya sudah sangat familiar dengan kasus-kasus seperti ini yang mulia. Baik, menurut umum silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara ahli. Siang. Baik saudara ahli, di sini kami punya sebuah ilustrasi. Ketika seorang dirut BUMN melakukan pembelian saham karena adanya penawaran uang, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak, saudara ahli? Ya, itu namanya penerimaan imbalan. Berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penerimaan imbalan oleh penyelenggara negara adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK. Karena penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya sebagai direktur utama. Baik, kalau begitu saudara ahli, pada perkara ini terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Irgi untuk melakukan pengubahan LASK. Apakah perbuatan itu bisa dikatakan telah memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang dari terdakwa seperti yang dimaksud dalam UU PTPK? Baik, berdasarkan paparan yang berjudul peran pegawai pemerintah sebagai partisipan dalam membangun budaya hukum bangsa oleh Puspenkum Kejagung, tindakan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi cukup dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama, melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya. Yang kedua, memiliki maksud yang menyimpang, dan 3, berpotensi merugikan keuangan negara. Nah, di sini terdakwa telah melanggar pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa anggota komisaris, dewan pengawas, direksi, karyawan BUMN dilarang memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pemberian uang oleh terdakwa kepada saudara Irgi sudah jelas melanggar aturan tertulis yang dapat ditafsirkan memiliki maksud menyimpang dan juga sudah jelas telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi menurut pandangan saya, perbuatan terdakwa bisa dikatakan sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang. Baik saudara ahli, dalam kasus ini terdakwa tidak secara langsung mengambil uang milik negara, tetapi dia mendapatkan uang atau keuntungan dari saksi Irgi supaya terdakwa mau membeli saham PT NMA Tbk yang ternyata pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara. Apakah pemberian uang tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab kerugian keuangan negara? Sudah tentu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab kerugian keuangan negara karena hal ini berhubungan dengan ajaran kausalitas. Jadi untuk menentukan sebab yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak selamanya disebabkan oleh seseorang tersebut dengan secara langsung mengambil uang dari negara. Jadi cukup bahwa perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri tersebut yang atas perbuatan itu merugikan keuangan negara walaupun keuntungan yang didapatkan bukan diambil dari keuangan negara. Terima kasih saudara ahli, dari kami cukup yang mulia. Baik, silakan bertanya penasihat hukum. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Tadi saudara menyatakan bahwa terdakwa seharusnya melaporkan pemberian imbalan dari saksi Irgi kepada KPK. Tapi apakah saudara mengetahui bahwa ada juga pemberian imbalan yang tidak wajib untuk dilaporkan oleh KPK? Ya, saya tahu. Pemberian imbalan yang tidak wajib untuk dilaporkan adalah pemberian yang berlaku secara umum tanpa melihat karena subjeknya adalah penyelenggara atau pegawai negeri. Selain itu tidak boleh ada vested interest yang berkaitan dengan jabatan serta tugas dan kewajibannya. Baik,
Selanjutnya, saudara ahli, apakah kerugian yang terjadi pada BUMN dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PTPK? Padahal dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Membahas mengenai kekayaan BUMN adalah kekayaan negara atau adanya kekayaan BUMN yang dipisahkan. Ya, jadi begini, perusahaan BUMN sebagai suatu badan hukum privat yang berbentuk perseroan memang tidak dikategorikan dalam cakupan pengaturan keuangan negara, melainkan tunduk pada Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, tetapi ternyata dalam pasal 2 huruf G Undang-Undang Keuangan Negara menjelaskan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara juga termasuk sebagai keuangan negara. Hal ini bahkan didukung dengan putusan MK nomor 62/PUU/11/2013. Nah, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia yang memerlukan pengambilan keputusan negara. Dengan demikian berarti BUMN juga melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara, dan karena pengelolaan keuangan negara juga dilakukan oleh BUMN, maka otomatis berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional, yaitu fungsi BPK. Oleh karena itu, BPK dapat memeriksa keuangan BUMN dan dapat menyatakan bahwa kerugian keuangan BUMN juga merupakan kerugian keuangan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap kerugian keuangan BUMN dapat dijadikan sebagai unsur kerugian keuangan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang PTPK. Cukup dari kami yang mulia. Ya, menurut umum ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa ada tanggapan dalam keterangan ahli? Tidak ada. Baik, saudara ahli ada tambahan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Yang mulia, untuk memperjelas mengenai penerimaan imbalan yang berlaku dan tidak perlu dilaporkan kepada KPK tadi, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa penerimaan imbalan itu memang tidak perlu dilaporkan apabila tidak terdapat vested interest yang berkaitan dengan jabatan serta tugas dan kewajibannya. Namun berbeda halnya dengan terdakwa, di mana penerimaan imbalan tersebut ditujukan agar terdakwa melakukan pembelian saham sebagai perwakilan dari perusahaan, bukan atas nama pribadinya. Dari hal itulah, terdakwa tetap berkewajiban untuk melaporkan penerimaan imbalan tersebut kepada KPK. Baik, pendapat saudara ahli akan dicatat dalam berita acara sidang ya. Kalau begitu, ahli silakan duduk dengan proses pemeriksaan. Dan selanjutnya masih ada alat bukti lainnya, menurut. Semua sudah kami hadirkan yang mulia. Baik, kalau begitu bagi saksi dan ahli, terima kasih karena telah memberikan keterangan maupun pendapat di persidangan ini, dan silakan meninggalkan ruang sidang. Terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Sidang akan lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan penasihat hukum sesuai dengan kode kalender yang telah disepakati sebelumnya, bahwa pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum dan pemeriksaan terdakwa akan digabungkan. Penasihat hukum akan menghadirkan alat bukti apa saja? Kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli. Namun kami masih butuh waktu yang mulia. Baik, kalau begitu majelis beri waktu selama 7 hari ya untuk mempersiapkannya. Baik, kalau begitu sidang akan dilanjutkan pada tanggal 23 September 2020. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Terdakwa silakan masuk. Baik, terdakwa sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Bagaimana, sudah siap? Sudah siap yang mulia. Hari ini kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli. Baik, kalau begitu hadirkan saksi terlebih dahulu dan terdakwa silakan duduk di sebelah kursi penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saksi Nurul Nafira Insani silakan masuk. Saudara saksi tetap saudara saksi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap dan sehat yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah memberikan keterangan di penyidikan? Sudah pernah yang mulia. Baik, majelis akan periksa identitas dahulu. Sebutkan nama saudara, tempat tanggal lahir dan alamat saudara. Nama saya Nurul Makfira Insani, SE, MSI, lahir di Makassar, tanggal 30 November 1972, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, saudara saksi, namun di BAP tidak ada identitas atas nama Nurul Makfira. Mohon maaf yang mulia, itu nama baru saya. Berarti saudara sudah mengubah nama saudara ya? Benar yang mulia. Perubahan nama merupakan peristiwa yang penting. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan. Sehingga apabila saudara merubah nama, maka harus berdasarkan penetapan pengadilan. Apakah penetapan pengadilannya dibawa? Iya, saya yang membawanya yang mulia. Silakan dibawa ke depan, berarti silakan dibawa ke depan.
Berarti nama saudara menjadi Nurul Mahfira ya? Iya, yang mulia. Baik, silakan duduk. Agama Islam, pekerjaan saudara apa? Saya bekerja sebagai manajer operasional investasi di PT Asuransi Leksmana sejak tahun 2010 yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Memiliki hubungan keluarga, saudara maupun sebenarnya dengan terdakwa? Tidak yang mulia, beliau dulunya atasan saya di PT AL. Baik, kalau begitu saudara saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Saudara bersedia? Ya, saya bersedia yang mulia. Baik, saudara ahli, silakan berdiri dan mendekat ke meja majelis. Saudara ahli, ikutilah sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Kami ingatkan sekali lagi bahwa saudara telah disumpah sesuai agama saudara. Jadi pertanggungjawabannya tidak hanya pada hukum, tapi juga pada Tuhan. Apabila saudara berbohong, saudara dapat diancam penjara maksimal 12 tahun. Bisa dipahami ya? Bisa yang mulia. Baik, saudara saksi, sebagai manajer operasional investasi PT Asuransi Laksamana, apa saja yang menjadi tugas dan wewenang saudara? Pada pokoknya tugas dan wewenang saya sebagai manajer operasional investasi adalah mengawal aktivitas pengelolaan dana investasi. Artinya saya mengawasi setiap kegiatan operasional investasi yang dilakukan oleh PT AL, termasuk keluar dan masuknya dana investasi. Saya tugasnya untuk mengawal aktivitas pengelolaan dana investasi di PT AL yang mulia. Jadi untuk setiap kegiatan investasi termasuk mengenai aliran dananya, semua berada di bawah pengawasan saya. Berarti saudara mengetahui mengenai pembelian saham PT NMA Tbk yang dimiliki oleh PT EKAC yang dilakukan oleh PT AL. Iya, saya tahu jelas yang mulia. Ya, silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, mengenai investasi PT AL terhadap PT NMA Tbk, apakah saudara mengetahui adanya kerugian pada PT AL akibat investasi tersebut? Iya, saya tahu Bu. PT AL merugi karena waktu itu proyek PT NMA gagal, jadi nilai sahamnya anjlok. Kemudian saudara saksi, mendengar adanya gagal proyek dari PT NMA Tbk, bagaimana respon dari terdakwa? Jadi saat ada kabar bahwa proyek eksplorasi sumur minyak PT NMA itu gagal, Pak Muhaimin langsung mengadakan RUPS luar biasa. Ya karena memang nilai saham sudah anjlok 10%, maka sudah SOP Pak Muhaimin selaku dirut waktu itu harus mengambil kebijakan protektif stop untuk mencegah kerugian semakin bertambah. Jadi ada berapa banyak lembar saham yang berhasil dijual oleh terdakwa dan berapa hasil dari penjualan saham tersebut? Dalam waktu 4 hari jumlah lembar saham yang berhasil terjual ialah 600 lembar saham, 600 juta lembar saham, dan total hasil penjualan itu ialah 265 juta. Berarti dalam waktu 4 hari terdakwa sudah berhasil menyelamatkan sekitar 50% dari total nilai saham. Nah, menurut saudara apakah upaya ini sudah maksimal? Kalau menurut saya, Pak Muhaimin sudah sangat kerja keras untuk mencegah agar kerugian itu tidak bertambah. Lagi pula selama saya jadi manajer investor, belum pernah ada perusahaan yang berhasil menyelamatkan 50% saham untuk proyek dinyatakan gagal. Kalau begitu bisa dibilang terdakwa ini sudah menjalankan perannya dengan sangat baik ya? Iya, Bu. Dari kami cukup yang mulia. Baik, silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pertanyaan saya singkat saja. Jadi jawaban saudara tidak perlu bertele-tele. Saudara saksi, kebijakan protektif stok ini telah diatur di dalam SOP ya? Iya, Bu. Kalau begitu, siapa dirut yang menjabat? Jika dihadapkan dalam kondisi serupa, tentu akan mengambil langkah yang sama ya? Saya rasa seperti itu, Bu. Jadi kalau begitu, bisa dikatakan bahwa pengambilan kebijakan protektif stok untuk kasus ini adalah hal yang prosedural dan bukan inisiatif dari terdakwa. Itu artinya, hal ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan terdakwa. Keberatan yang mulia. Ya, silakan. Kami rasa penuntut umum sudah mencoba mengarahkan saksi kami dan telah mengambil kesimpulan sendiri yang mulia. Ya, keberatan diterima. Penuntut umum, saudara tidak berhak untuk menyimpulkan sendiri. Bisa dipahami ya? Baik yang mulia. Baik, silakan lanjutkan. Masih ada penuntut umum? Tidak ada lagi yang mulia. Ya, penasihat hukum ada tambahan? Cukup yang mulia.
Namun perlu untuk dipertimbangkan bahwa terdakwa telah menjalankan perannya sebagai biro dengan sangat apik. Hal ini terbukti dengan langkah sigap yang ia ambil untuk mencegah berlanjutnya kerugian ini. Baik, terdakwa ada tanggapan terhadap keterangan saksi ini? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi ada tambahan? Dari saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi silakan duduk di belakang kursi pemeriksaan penasihat hukum dan harapkan alat bukti selanjutnya. Baik yang mulia. Ahli hukum perusahaan silakan masuk ke ruang sidang. Kalau begitu saudara saksi silakan duduk di belakang kursi pemeriksaan penasihat hukum. Harapkan alat bukti selanjutnya. Baik yang mulia, ahli hukum perusahaan silakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi saudara ahli. Saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saudara sebelumnya pernah diperiksa di penyidikan? Tidak pernah yang mulia. Baik, kalau begitu silakan ke depan membawa kartu identitas, CV dan surat tugas saudara. Silakan penasihat hukum dan penuntut umum maju ke depan untuk diperiksa. Akan diperiksa. Cukup ya. Cukup ya. Baik, silakan duduk. Sebelumnya majelis periksa dulu identitas saudara ya. Nama saudara? Profesor Husain SH. Baik, tempat tanggal lahir saudara di Makassar tanggal 30 Mei 1993. Benar ya? Benar yang mulia. Baik, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat saudara? Saya tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 84 Piringkanai Makassar. Baik, agama Islam. Pekerjaan saudara apa? Dosen di Universitas Hasanuddin. Baik, saudara sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan? Hingga saat ini sekitar 40-an kali yang mulia. Saudara ahli kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Berarti tidak ada hubungan keluarga, saudara atau semenda ya dengan terdakwa? Tidak sama sekali yang mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli sebelum memberikan pendapat di persidangan ini, ahli wajib diambil sumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara ahli silakan berdiri dan mendekat ke meja majelis. Saudara ahli, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan baik-baiknya. yang sebaik-baiknya. Baik, silakan dulu. Baik, berdasarkan apa yang saudara pahami, coba jelaskan perspektif saudara mengenai kasus ini. Bagi saya kasus ini sangat menarik yang mulia, karena kasus ini seperti mengingatkan saya dengan yang disebut sebagai risiko bisnis, di mana risiko bisnis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian tanpa ada kemungkinan untuk dapat keuntungan, jadi memang hanya murni ada kerugian. Lalu kemudian yang kedua, keadaan memaksa ulang ketiga ya. Bagi saya kasus ini sangat menarik yang mulia, karena kasus ini sejatinya kembali mengingatkan kita dengan apa yang disebut sebagai risiko bisnis. Jadi begini, secara universal risiko bisnis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama pure risk, yaitu keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian tanpa ada possibilities untuk dapat keuntungan. Jadi memang murni hanya ada kerugian. Nah, pure risk ini disebabkan oleh adanya keadaan memaksa atau yang biasa kita kenal dengan overman. Selanjutnya ada speculative risk, yaitu situasi di mana perusahaan berada di antara kerugian ataupun keuntungan karena adanya kesalahan investasi ataupun kegagalan proyek. Nah, dari definisi ini saya ingin menekankan bahwa sesungguhnya dalam bisnis resiko itu bukan hanya tentang rugi saja, namun keuntungan juga termasuk ke dalamnya. Hal tersebut karena sifat keuntungan dan kerugian yang uncertain. Demikian. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Selamat siang Prof. Hari ini saya panggil ahli saya ya. Ya, silakan. Baik, saudara ahli. Jadi saudara menjelaskan mengenai konsep speculative risk. Nah, pertanyaan saya, apakah ada indikator pasti untuk menentukan kelayakan dari suatu investasi? Baik, pertanyaan ini sesungguhnya mengingatkan saya akan prinsip dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis dikenal adanya prinsip high risk, high return. Prinsip ini bermakna bahwa semakin besar risiko, maka semakin besar juga pengembaliannya.
Namun perlu diingat bahwa pengembalian dalam hal ini bisa berupa keuntungan dan bisa juga berupa kerugian. Biasanya sebuah perusahaan akan mengambil proyek dengan risiko tinggi dengan harapan akan linear dengan keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi sangat paham dengan investasi seperti ini. Namun kembali lagi bahwa setiap kebijakan investasi harus dengan persetujuan RUPS. Lalu bagaimana pendapat ahli mengenai kerugian yang diderita oleh perusahaan meskipun kebijakan protektif stop telah dilaksanakan oleh terdakwa? Begini, saya perlu menekankan bahwa PT AL merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sekaligus menginformasikan kepada kita semua bahwa PT AL harus tunduk pada ketentuan UU PT. Sebelum menjawab pertanyaan saudara, saya ingin menjelaskan mengenai fiduciary duty principle yang secara harfiah kita maknai sebagai kewajiban dari direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam perkara akuo, terdakwa mengambil langkah protektif stop untuk mencegah berlanjutnya kerugian. Hal ini tidak hanya sesuai dengan SOP tetapi juga lumrah dilakukan dalam dunia bisnis. Nah, apabila tetap timbul kerugian, maka itu akan dianggap sebagai risiko. Dalam hal ini, saya menilai terdakwa telah melakukan perannya dengan didasari oleh good faith. Bisa dibuktikan dengan sikap terdakwa yang sigap melakukan penjualan saham. Oleh karena itu, jika kita merujuk pada ketentuan pasal 97 ayat 5 UU PT yang juga menjadi dasar dari prinsip business judgment rules, maka direksi tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Demikian. Lalu saudara ahli, apakah setiap kerugian dari BUMN selalu dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara? Sebenarnya, hal tersebut masih menjadi diskusi di antara kami para akademisi. Hal ini cukup menjadi polemik karena pertentangan yang terjadi di antara undang-undang yang ada. Jika kita mengacu pada definisi keuangan negara yang ada di dalam UU BUMN, maka bisa dibilang kekayaan BUMN bukan lagi bagian dari kekayaan negara. Tetapi situasi akan berbeda jika kita mengacu ke UU Tipikor, UUKN, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU 9/2011 yang kesemuanya mengakui kekayaan negara yang dipisahkan tetap menjadi bagian keuangan negara. Konsekuensi dari konsep ini adalah seluruh kerugian BUMN akan jadi kerugian negara. Dalam posisi dilematis seperti ini, ada baiknya kita kembali alasan fundamental diakuinya badan hukum sebagai subjek hukum, salah satunya adalah karena kekayaan yang dimilikinya. Untuk itu, menurut hemat saya, saat negara menanamkan modal di sebuah perseroan, maka ia harus dipandang sebagai pelaku bisnis tanpa dimiliki rakyat. Sehingga modal yang ditanamkan sepenuhnya menjadi kekayaan perusahaan yang sifatnya privat. Terima kasih saudara ahli, cukup dari kami yang mulia. Baik, silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kapan seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi? Jawabannya bisa saudara lihat pada pasal 97 ayat 3 UU PT. Di sana dengan tegas mengatur bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Misalnya direksi bersikap buruk atau memberikan informasi yang tidak benar. Lalu jika seorang direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi persero, apakah dia dapat dipidana, saudara ahli? Tentu bisa. Kalau kita membaca tulisan dari Hans D. Nielsen yang berjudul Future Corruption in Europe, menjelaskan bahwa PMH dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana apabila terdapat kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, atau manipulasi. Oleh karenanya, jika salah satu hal ini telah terpenuhi, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Demikian. Baik, cukup dari kami yang mulia. Penasihat hukum ada tambahan? Cukup dari kami yang mulia. Baik, terdakwa ada tanggapan terhadap keterangan ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah masih ada tambahan saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah masih ada alat bukti lainnya penasihat hukum? Sudah kami hadirkan semuanya yang mulia. Kalau begitu, bagi saksi dan ahli, terima kasih karena telah memberikan keterangan maupun pendapat di persidangan ini, dan silakan meninggalkan ruang sidang. Terdakwa silakan menduduki kursi pemeriksaan. Silakan akan lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
dan saudara terdakwa, majelis himbau kepada saudara untuk memberikan keterangan di persidangan ini dengan sebenarnya, walaupun saudara tidak diambil janji atau sumpahnya. Bisa dipahami ya terdakwa? Bisa yang mulia. Baik, silakan bertanya penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, pada pertemuan saudara dengan saksi Irgi, apa yang saudara bahas? Jadi dalam pertemuan itu kami membahas mengenai rencana pembelian saham, di mana saksi Irgi menawarkan kepada saya selaku direktur utama PT AL untuk membeli saham PT NMA yang dimiliki oleh PT XAC. Nah, dalam pertemuan tersebut, apakah benar saksi Irgi juga menawarkan saudara sejumlah uang sebagai imbalan? Bukan imbalan, Bu, tapi semacam ucapan terima kasih. Dan itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh saksi Irgi. Berapa jumlah pemberian yang saudara sepakati dengan saksi Irgi? Saksi Irgi menawarkan sebesar 15% dari jumlah pembelian saham, Bu. Ya 15% itu, berapa jumlah pastinya saudara terdakwa? Kurang lebih 92 miliar. Kemudian, apakah benar bahwa pemberian uang tersebut dilakukan di parkiran Hotel Clara saudara terdakwa? Ya, memang benar pada saat itu saya bertemu dengannya di parkiran hotel. Bisakah saudara menjelaskan mengapa pemberian uang tersebut saudara lakukan di parkiran hotel? Apakah saudara memang sengaja meminta untuk bertemu di sana agar pemberian tersebut tidak terlihat oleh orang lain? Bukan seperti itu, Bu. Jadi begini, kenapa pemberian tersebut dilakukan di parkiran hotel? Karena pada saat itu saya juga dalam perjalanan untuk menghadiri rapat. Maka dari itu, agar tidak menyita waktu, saya minta agar pemberian itu dilakukan di parkiran hotel saja. Baik, saudara terdakwa, mengenai investigasi PT AL terhadap PT NMA Tbk, dapatkah saudara menjelaskan alasan saudara meminta saksi Irgi untuk mengubah LASK investasi terhadap PT NMA Tbk? Ya, saya memintanya untuk mengubah LASK karena dalam LASK tersebut terdapat RTA 2 perusahaan asing yang ikut diperbandingkan. Padahal sudah sangat jelas tidak ada apple to apple jika dibandingkan dengan PT NMA dan juga 4 perusahaan nasional lainnya. Apa dasar saudara sehingga saudara mengatakan kalau 2 perusahaan tersebut tidak bisa diperbandingkan? Ya, karena 2 perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia, namun di beberapa negara lain, sehingga secara bisnis 2 perusahaan tersebut sudah sangat besar. Dan jika 2 perusahaan asing tadi tidak masuk dalam perbandingan, maka PT NMA adalah yang paling layak untuk diinvestasikan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pengubahan LSK dalam hal ini yang diperbolehkan? Ya, saya tidak tahu pasti mengenai hal tersebut, akan tetapi pertimbangannya adalah PT NMA merupakan perusahaan nasional yang layak untuk dilakukan investasi. Jika memang PT NMA layak investasi, lantas mengapa saudara sampai harus memberikan imbalan sejumlah 500 juta kepada saksi Irgi agar mau mengubah LASK? Dapatkah saudara menjelaskan mengenai itu? Tidak semenjawab terdakwa? Keberatan yang mulia, kami keberatan jika penuntut umum memaksa terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan cara menekan terdakwa. Izin yang mulia. Ya, silakan. Izin menanggapi yang mulia. Kami tidak bermaksud untuk menekan terdakwa. Kami hanya meminta terdakwa untuk menjawab pertanyaan kami yang mulia. Sebentar, penuntut umum. Saudara terdakwa ini sesuai pasal 175 KUHP, saudara ini memiliki hak untuk tidak menjawab. Namun di sini majelis anjurkan kepada saudara terdakwa untuk tetap menjawab segala pertanyaan yang diajukan. Bagaimana? Apakah saudara akan menjawab pertanyaan dari penuntut umum? Tidak, yang mulia. Kalau begitu penuntut umum masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup dari kami yang mulia. Silakan bertanya penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, bisa saudara jelaskan apa alasan terdakwa ingin membeli saham PT NMA ini? Ya, jadi awalnya saya ragu untuk membeli saham itu karena investasi di perusahaan yang bergerak di perusahaan minyak dan gas bumi memiliki risiko yang besar. Namun karena saksi Irgi menjelaskan kepada saya bahwa tren saham PT NMA saat itu sedang naik dan PT NMA sedang melakukan proyek eksplorasi minyak yang telah disertifikasi, sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan besar. Atas penjelasan itu, saya akhirnya menyetujui pembelian saham itu dengan harapan agar PT AL memperoleh keuntungan yang besar. Lalu setelah itu, apakah kemudian saudara mengetahui mengenai proyek eksplorasi minyak yang sedang dijalani PT NMA Tbk seperti yang dikatakan oleh saksi Irgi? Ya, tentu saya mengetahuinya. Namun hal penting yang harus digarisbawahi di sini ialah bahwa saya sama sekali tidak dapat menduga bahwa proyek tersebut akan gagal dan saya tidak pernah berharap hal itu akan terjadi. Lalu setelah mengetahui hal itu, apa yang saudara lakukan? Setelah mengetahui hal itu, tentu saya terus memantau pergerakan harga saham PT NMA
dibantu dengan saksi Makfira. Kemudian hingga saya mendapat harga saham PT NMI ini turun 10%, lalu saya segera melakukan protective stop sesuai yang tertera dalam SOP, yaitu menjual saham yang turun itu sebanyak mungkin. Dalam tahap penjualan itu saya tidak bisa tenang, Bu. Saya terus menghubungi Makfira untuk menanyakan terkait apakah saham itu sudah terjual atau belum. Bagaimana hasil dari tahapan penjualan saham itu? Jadi akhirnya selama waktu 4 hari saya berhasil menjual 62% dari lembaran saham yang telah dibeli dengan menghasilkan 304 miliar sampai kemudian saham itu disuspensi oleh BI. Kapan suspensi tersebut dicabut oleh BI? Suspensi tersebut dicabut oleh BI setelah PT NMA mengadakan press release yang membenarkan informasi terkait kegagalan proyek PT NMA itu. Apakah setelah suspensi saham itu dicabut, saudara kembali melakukan penjualan? Ya, saya melakukan penjualan saham tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya dan harga turun terus hingga menyampai harga Rp50. Lalu kira-kira apa yang terjadi jika saudara tidak melakukan langkah cepat menjual saham itu? Seandainya saya tidak langsung melakukan penjualan saham tersebut, maka pastinya perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena sampai saat ini harga saham PT NMA mengalami stagnansi di harga Rp50. Mohon izin yang mulia, kami ingin menunjukkan alat bukti sertifikasi proyek eksplorasi minat PT NMA. Baik, silakan dibawa ke depan. Penuntut umum terdakwa silakan ke depan. Baik yang mulia, dari alat bukti ini menunjukkan besarnya kemungkinan memperoleh keuntungan besar karena sertifikasi ini menunjukkan adanya cadangan minyak pada proyek ini. Silakan duduk semuanya. Masih ada yang ingin ditanyakan penasihat hukum? Dari kami cukup yang mulia. Penuntut umum masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Terdakwa ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Terdakwa sebelumnya pernah ditahan? Belum pernah yang mulia. Terdakwa memiliki anggota keluarga? Ya, saya memiliki 2 anak kandung dan 5 anak angkat yang saya asuh. Baik, kalau begitu pemeriksaan alat bukti telah selesai dan sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum sesuai dengan court kalender. Majelis beri waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 September 2020 dan penuntut umum tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dengan terperintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan memberi gelar perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa, silakan masuk. Baik, saudara terdakwa, saya dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saya dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ya, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan surat tuntutan dengan nomor register perkara 371-Fiksus-TPK-2020 PN Makassar atas nama terdakwa Muhammad SEMM. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan hadirin yang terhormat, dianggap telah dibacakan. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Dakwaan ke-1 dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2, Junto pasal 7, ayat 2, Junto pasal 15, Junto pasal 17, Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto pasal 6 Junto pasal 7 Junto pasal 9 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dianggap telah dibacakan. Alat bukti surat dianggap telah dibacakan. Petunjuk dianggap telah dibacakan. Analisis fakta dianggap telah dibacakan. Terhadap surat-surat dianggap telah dibacakan, terhadap keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan, terhadap alat bukti elektronik dianggap telah dibacakan, terhadap petunjuk dianggap telah dibacakan, terhadap barang bukti dianggap telah dibacakan, analisis yuridis. Ke-1 dianggap telah dibacakan dan kedua dianggap telah dibacakan.
Dakwaan ke-1 dianggap telah dibacakan. Unsur setiap orang, unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, dan lainnya dianggap telah dibacakan. Unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dianggap telah dibacakan. Dakwaan kedua dianggap telah dibacakan. Unsur setiap orang dianggap telah dibacakan. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dianggap telah dibacakan. Kesimpulan, berdasarkan atas alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa PT terdakwa juga PT. Terdakwa atas nama Muhaimin. Berdasarkan atas alat bukti sebagaimana diuraikan, atas terdakwa atas nama Muhaimin SEMM yang Jangan yang diwakilkan kayaknya. Oke. Ini nih doktrin pidana masuk bahas juga. Atau nggak usah? Jangan langsung akhir dakwaan, ya akhir tuntutan. Meringankan, nggak usah. Oke. Untuk kesimpulan, dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dianggap telah dibacakan. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa Muhaimin memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sorry guys, udah bagus kak. Tindak pidana korupsi. Kalau bingung undang-undangnya langsung saya tindak pidana korupsi. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa Muhaimin memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 7 ayat 2 junto pasal 15 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Muhaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 6 junto pasal 7 junto pasal 9 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah 15 miliar rupiah jika dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar denda yang dimaksud, maka harta bendanya disita dan jaksa akan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 bulan dimaksudkan dapat diperpanjang selama 1 bulannya dengan alasan yang kuat. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan para pengurus yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam dakwaan ke-1 dan melarang pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. 5. Menyatakan barang bukti. Stick dulu. Ini barang buktinya? Sebut bisa ya barang bukti. Kalau itu biasa ya barang bukti kalau dianggap boleh dibacakan gitu. Ada CD. Dia mau terbacakan saja. 5. Menyatakan barang bukti dianggap telah dibacakan. 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 23 September 2020 pukul 10.00. Jaksa penuntut umum Patricia Rama-Rampa ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terhadap surat tuntutan dari penuntut umum, terdakwa mengajukan pembelaan. Saya serahkan ke penasihat hukum saya yang mulia. Penasihat hukum di mana tuh? Yang mana ya? Di sidang kelima. Ini kalau panas kan nggak boleh semua. Cari dulu udara. Panas lapar. Oke. Wah, udah dari ibu saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terhadap surat tuntutan dari penuntut umum, terdakwa mengajukan pembelaan.
Saya serahkan ke penasihat hukum saya yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Kami akan memberikan pembelaan yang mulia, namun kami masih butuh waktu. Baik, kalau begitu majelis beri waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 September 2020 dan penuntut umum hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa silakan masuk. Baik, saudara terdakwa sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum. Bagaimana, sudah siap? Sudah siap yang mulia, mohon izin untuk membacakan. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 37-Pitsus-2020-PN Makassar dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Muhaimin STMM. Berikut identitasnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya bagian 1 pendahuluan dianggap telah dibacakan. Bagian 2 tuntutan penuntut umum dianggap telah dibacakan. Bagian 3 fakta-fakta dalam persidangan. A. Keterangan saksi dianggap telah dibacakan. B. Keterangan ahli dianggap telah dibacakan. C. Surat dianggap telah dibacakan. D. Barang bukti dianggap telah dibacakan. E. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Bagian keempat analisa fakta dianggap telah dibacakan. Bagian 5 analisa yuridis dianggap telah dibacakan. Bagian 6 permohonan dianggap telah dibacakan. Primer dianggap telah dibacakan, subsidiar dianggap telah dibacakan. Lex non deficer codex in justitia exhibenda. Hukum yang tidak pernah gagal dalam menemukan keadilan. Makassar, 15 Agustus 2020. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Siti Aisyah Rembulan SH. Terima kasih yang mulia. Baik, terhadap pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa ada jawaban dari penuntut umum. Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya serta penasihat hukum dan terdakwa telah memberikan pembelaannya, maka majelis membutuhkan waktu 7 hari untuk bermusyawarah dan memberikan putusan. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Penuntut umum hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 371-Pitsus-TPK-2020-PN Makassar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, saudara terdakwa saya dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Sehat dan siap yang mulia. Baik, pada agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Bagi penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum didengarkan baik-baik. Putusan nomor register perkara 371-Pitsus-TPK-2020-PN Makassar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Makassar yang mengirim perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhaimin STMM dianggap telah dibacakan. Selanjutnya menyimpang dianggap telah dibacakan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Muhaimin STMM tersebut tidak dapat diterima. Kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 371-Pitsus-TPK-2020-PN Makassar atas nama terdakwa tersebut di atas. Yang ketiga, menurunkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami, Hidayat Arif SH selaku Hakim Ketua, Nurul Fajira SH dan Sri Widya Maharani SH sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut. Terdakwa atas putusan ini, saudara memiliki hak untuk menerima, menolak atau berpikir. Silakan berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum saudara. Bagaimana terdakwa? Pikir-pikir yang mulia. Baik, penuntut umum juga memiliki hak yang sama, menerima, menolak atau berpikir-pikir. Menerima yang mulia.
Baik, kalau begitu terdakwa dan penasihat hukum sesuai dengan pasal 233 ayat 2 KUHP, saudara memiliki waktu pikir-pikir selama 7 hari. Apabila saudara ingin mengajukan upaya hukum, silakan diajukan ke Pengadilan Tinggi Makassar melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar. Bisa dipahami ya? Baik, dengan demikian sidang nomor register perkara 371-PITSUS-TPK-2020-PN Makassar dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin, persilakan duduk kembali.